warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sultra TV langsung dari lapangan upacara Balai Kota Kendari. Sama-sama kita menyaksikan bahwa saat ini tengah persiapan dalam rangka upacara Sumpah Pemuda ke-95 tahun. Adapun peserta yang ikut hadir pada hari ini yakni jajaran pemerintah Kota Kendari, seluruh OPD, Forkopimda, dan tentu juga masyarakat Kota Kendari. Dan pemirsa, perlu kami sampaikan bahwa yang bertindak sebagai inspektur upacara pada hari ini yakni Ketua DPRD Kota Kendari, Bapak Haji Subhan ST. Mari sama-sama kita menyaksikan upacara Sumpah Pemuda ke-95 tahun dengan tema Bersama Majukan Indonesia. Upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tingkat Kota Kendari, Sabtu 28 Oktober 2023 dimulai. Komandan upacara memasuki lapangan upacara. Latihan, kehormatan. Istirahat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari selaku inspektur upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan kepada inspektur upacara. Kepada inspektur upacara. Upacara peringatan ke-95 tahun Hari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 2023. Siap, Pemuda? Lanjutkan sesuai rencana, kerjakan. Kerjakan. Dalam bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya dipimpin oleh komandan upacara. Angka 3 maju. Jalan. kepada bendera merah putih. Hormat! Yes!
Gerak. Adik jalan bantah. Gerak. Maju. Jalan. Menggulingkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, mari kita menginginkan cipta. Dimulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara diikuti seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan teks keputusan Kongres Pemuda Indonesia 1928. Lapor pembacaan Undang-Undang Dasar tahun 1945
1945 dan Putusan Kongres Pemuda tahun 1948. Siap? Dimulai. Kerjakan. Silakan. Undang-Undang Dasar tahun 1945 membuktikan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan terungkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Putusan Kongres Pemuda-Pemuda Indonesia, Kerapatan Pemuda-Pemuda Indonesia yang diadakan oleh Perkumpulan Pemuda Indonesia yang berdasarkan kebangsaan dengan namanya Yom Japa, Yom Sumatera Nenggong, Pemuda Indonesia, Sekor Rukun Sunda, Yom Islami Tempo, Yom Batak, Yom Selebet, Pemuda Kaum Betawi dan Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia membuka rapat pada tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928 di negeri Jakarta. Sesudahnya mendengar pidato-pidato dan pembicaraan yang diadakan dalam kerapatan tadi, sesudahnya menimbang segala isi pidato-pidato dan pembicaraan ini, kerapatan lalu mengambil putusan. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bersumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Setelah mendengar putusan ini, kerapatan mengeluarkan keyakinan atas ini wajib dipakai oleh segala perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Mengeluarkan keyakinan persatuan Indonesia diperkuat dengan memperhatikan dasar persatuannya, kemauan sejarah, bahasa, hukum adat, pendidikan dan keperluan. Dan dalam segala surat kabar dan dibacakan di muka rapat perkumpulan-perkumpulan kita. Pembacaan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Baik teman. Baik teman. Balik ke baik. Menurut Inspektur Upacara. Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya membacakan sambutan Menteri Pemuda dan Olahraga pada peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya,
salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Ulang sekali lagi ya. Salam pemuda. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya pada hari ini 28 Oktober 2023 kita bersama-sama memperingati Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023. Kita ketahui bersama bahwa setiap tanggal 28 Oktober kita selalu merayakan peringatan Hari Sumpah Pemuda, atau biasa kita singkat HSP. Momentum tersebut mengingatkan bangsa Indonesia terhadap sejarah gotong royong seluruh elemen pemuda yang berhasil menebar semangat jiwa patriotisme sekaligus menyatukan visi kebangsaan dalam Sumpah Pemuda 1928 yang melahirkan sebuah komitmen kebangsaan, yaitu bertumpah darah satu, tanah air Indonesia, berbangsa satu, bangsa Indonesia, dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 tahun 2023 mengusung tema Bersama Majukan Indonesia. Dengan logo HSP ke-95 yang bermakna membentuk aspirasi barisan manusia yang menyimbolkan kolaborasi dan warna-warni, menunjukkan keanekaragaman suku, bahasa, dan budaya. Heterogenitas tersebut sebagai sumber kekuatan dalam memajukan Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia telah membuka luas partisipasi pemuda-pemudi generasi muda Indonesia. Hari ini telah seiring sejalan mewujudkan harapan masa depan Indonesia bersama-sama. Inklusivitas dalam ekosistem kolaborasi lintas generasi telah membangun optimisme kolektif bahwa sekarang para pemuda-pemudi mendapatkan tempat terhormat di dalam pembangunan nasional. Posisi Indonesia memang sedang berproses menyelesaikan persoalan korupsi, kemiskinan, pengangguran, narkoba, pornografi, hoax, ujaran kebencian, serta sejumlah problem bangsa lainnya. Tetapi semua itu bukanlah menjadi alasan bagi para pemuda untuk berhenti melaju menuju Indonesia maju dan menciptakan masyarakat adil dan makmur. Di sisi lain, perkembangan teknologi terkini dan arus informasi yang semakin cepat membuat kesenjangan penguasaan teknologi dan informasi antar generasi. Demikian halnya tatanan sosiokultural, politik, dan bahkan bisnis yang dikontestasi.
kita perlu bertanya, apakah artificial intelligence telah digunakan optimal secara masif, mengimbau percepatan dan perubahan ini saja sudah cukup membuat kewalahan. Pada intinya, teknologi dan informasi serta literasi digital menjadi sesuatu yang harus diseriusi. Oleh karena itu, setiap pemuda perlu mempunyai visi, misi, dan peran strategis untuk 30 tahun mendatang agar pembangunan dapat berlari lebih cepat. Strategi paling ampuh dengan tolong menolong lintas generasi dan gotong royong lintas sektor. Karena kerja kolaboratif ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, dan juga sesuai dengan Perpres Nomor 43 Tahun 2022 tentang koordinasi lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan, agar implementasi koordinasi lintas sektor tersebut efektif menuju pencapaian indeks pembangunan pemuda atau yang biasa kita singkat IPP. Maka pada momen Hari Sumpah Pemuda ini, kita harus canangkan kebutuhan tekad semua stakeholder, baik kementerian dan lembaga, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, organisasi kepemudaan, komunitas, serta elemen-elemen lain. Saudara-saudara sekalian, terakhir, marilah kita jadikan momentum peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-95 ini sebagai momentum membangkitkan semangat kolaborasi dalam memajukan negeri. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan kepada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Salam pemuda. Jakarta, 28 Oktober 2023. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Aryo Bimo Mandito Aryo Tejo. Inspektur upacara dipersilakan menuju mimbar kehormatan. Barisan diistirahatkan. Istirahat. Persembahan musik bambu oleh SMP Negeri 12 Kendari.
Pembacaan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin peserta upacara, mari kita berdoa menurut agama. Ucapan doa kita secara Islam yang non-Islam menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kenikmatan yang telah Engkau berikan. Ya Allah, ya Rahman, saat berbahagia dan hikmat ini, berhimpun untuk memperingati hari bersejarah dan rangkaian panjang perjuangan bangsa kami, Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023, dengan tajuk Bersama Majukan Indonesia, seraya berdoa berserah diri kepadamu ya Allah. Berikanlah kepada para pemimpin kami petunjuk-Mu yang nyata, ketajaman mata hati, kesabaran yang membaja, kerendahan hati, keikhlasan sehingga masing-masing kami ya Allah dapat menaikkan terang dan dengan benar. Alhamdulillah yang Maha Kuasa, jadikanlah pemuda Indonesia pemuda yang mandiri dan kreatif demi memajukan kemajuan bangsa dan negara. Jadikanlah pemuda Indonesia jadi pemimpin dan berilah kekuatan dan bimbingan-Mu ya Allah yang Maha Perkasa. Alhamdulillah Allah yang Maha Bijaksana, kekuatan dahsyat membangun kemaslahatan bangsa dan dunia. Limpahkanlah mampu kami rajutkan menjadi mesaik kekuatan membangun kejayaan bangsa. Alhamdulillah Allah yang Maha mengabulkan doa, bimbinglah para pemuda dan
selalu menetapkan kejujuran dan keadilan, serta senantiasa berlomba dalam kebaikan ya Allah. Jadikanlah para pemuda-pemudi kami menjadi pelopor perubahan yang bermartabat, menjunjung tinggi etika dan moral, serta mengedepankan semangat nasionalisme ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Engkau pemilik waktu. Sebelum ajal kepastian-Mu menjemput kami ya Allah. Anak-anak bangsa yang beriman, bertakwa, berbudi pekerti luhur, mencintai tanah air, dan berprestasi hingga di tingkat dunia. Allahumma rabbana atina rahmatan 'alana min amrina rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rahimna ya Rabb. Rabbil alamin. Amin 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 rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Penghormatan kepada Inspektur Upacara. Inspektur Upacara meninggalkan mimbar upacara menuju mimbar undangan. Upacara membubarkan barisan. Seperti apa pesan pemerintah kota terhadap pemuda dalam menyukseskan pemilu 2024 nanti? Ya, seperti kita pahami, pemuda adalah sumber daya potensial yang dipersiapkan untuk menerima tongkat estafet kepemimpinan selanjutnya. Pemilu adalah media untuk pengalihan kepemimpinan itu. Untuk itu, pemuda sebagai kader bangsa, sebagai agen pembaru, silakan untuk mengambil peran terpenting sesuai ruang dan tanggung jawab masing-masing di dalam mensukseskan pemilu. Paling tidak kita bisa menjadi mediator, menjadi PR dimanapun kita berada untuk mengadarkan, mengajak saudara-saudara kita yang sudah memenuhi syarat untuk memberikan suaranya datang ke TPS nanti, memberikan haknya di sana, politiknya, dan dalam proses menuju itu semua kita punya tanggung jawab yang sama untuk menjaga stabilitas keamanan daerah kita, karena itu adalah modal esensial untuk terlaksananya pemilu nanti. Terima kasih. Untuk para pemuda sendiri khususnya bagaimana pesan-pesannya dalam pemilu? Saya rasa salah satu semangat
dari Sumpah Pemuda hari ini adalah bagaimana para pemuda itu mengambil peran dari semua aspek, termasuk salah satunya adalah dalam menentukan para pemimpin, baik presiden, DPR RI, DPD kabupaten kota, karena ini merupakan salah satu yang sangat strategis untuk menentukan bangsa ini ke depan. Sehingga di membentuk Sumpah Pemuda ini sekali lagi, ini mari kita berkolaborasi mensukseskan ya pesta demokrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Subhaneste, Ketua DPRD Kota Kendari, mengucapkan selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun 2023. Mari bersama majukan Indonesia. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.